Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di topik 4, Filosofi Pendidikan Indonesia, yang berjudul Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa. Perkenalkan, nama saya Bagus Nurul Nasir, NIM 2231251150 dari kelas Biologi 02, mahasiswa PBG Gelombang 1, Universitas Negeri Malang, tahun 2022-2023. Oke, yang saya akan jelaskan di min map-nya yaitu ada 5. Pertama, ide atau gagasan. Kedua, alasan kontekstual. Ketiga, demonstrasi, ide dan gagasan. Keempat, tantangan. Kelima, solusi. Yang pertama, ide atau gagasan umum, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Pancasila merupakan pemersatu dan jiwa kehidupan setiap warga negara Indonesia. Sejak sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara yang merdeka, dengan kata lain, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental atau filosofi keindonesiaan. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila merupakan pondasi filosofis pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Ketiga, idealisme yang termuat dalam Pancasila menjadi filsafat pendidikan bangsa, artinya seluruh warga Indonesia disatukan dalam cita-cita yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila kehidupan keluarga masyarakat. Ide atau gagasan tokoh ada 4. Pertama yaitu dari Pak Bung Karno yang mengatakan Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua dari Mangunwijaya yang mengatakan bahwa Pancasila memuat nilai-nilai humanisme, religius, bangsa Indonesia yang digali dari pengalaman dan tradisi hidup masyarakat Indonesia yang multireligius. Yang ketiga dari Heidegger mengatakan identitas orang Indonesia berakar dan berkembang dalam pengalaman berada di dalam dunia dan berada bersama orang lain yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan suku yang berbeda. Dari Rianto mengatakan nilai-nilai Pancasila yang mendorong hidup setiap warga masyarakat Indonesia dan menjadi imperatif etis untuk melestarikan kesatuan dan mengembangkan kualitas hidup bangsa dan negara Indonesia. Lalu untuk alasan kontekstualnya, 5 sila Pancasila memuat nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang. Dilihat dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti semua warga Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya memiliki keyakinan kepada Yang Maha Esa. Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan prinsip etis pentingnya menghargai sesama warga masyarakat tanpa diskriminasi karena perbedaan latar belakang, budaya, etnis, suku, dan kepercayaan. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Setiap warga Indonesia menyadari bahwa kesatuan dalam keragaman dan perbedaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan tradisi, berdialog, dan bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti hidup bersama dalam keragaman dijamin dengan penegakan keadilan, sikap adil didukung dengan kesetiakawanan dan kemurahan hati untuk hidup saling membantu atau gotong royong. Lalu untuk demonstrasi atau demonstrasi ide atau gagasan ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila di sekolah. Jadi ada 6 aspek. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah pelajar yang berkarakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bernalar kritis. Ini maksudnya adalah pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan daya luhur, lokalitas, dan identitasnya tetap berperan terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Keempat, bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan suka mulia. Mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kreatif, yaitu pelajar yang kreatif, mampu modifikasi dan meninggikan yang bermakna, bermartabat, dan berdampak. Lalu untuk
Yang keempat, untuk tantangannya, nah ini ada dua. Yang pertama, pada era Orde Baru, Pancasila mengalami reduksi makna. Maksudnya yaitu pemerintah menjadi penafsir tunggal atas Pancasila dan cenderung berhenti menjadi label berbagai gerakan seperti ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila, tani Pancasila, pemuda Pancasila, dan lain-lain. Yang kedua, pada era reformasi dari tahun 98 sampai sekarang, kebebasan dan demokrasi menjadi diskursus politik yang menggeser pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Baru beberapa tahun terakhir, berbagai gerakan merevitalisasi Pancasila sebagaimana dicetuskan oleh Soekarno mulai menggeliat kembali. Lalu solusinya adalah yang kelima, Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Nah, menurut Prof. Kailan, pendidikan Pancasila itu bertujuan untuk membentuk kemampuan berperilaku, seperti yang pertama, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa. Yang kedua, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mampu mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang keempat, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.